Achilles and his gold, Hercules and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fist. And really I don't see myself upon the list, but she said when she wanna go, how much you wanna risk. I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan pengumpulan tugas Bahasa Indonesia Diskusi 4. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Firda Milia Pratama dari Universitas Terbuka Prodi Manajemen UPBJJ Jakarta Sahabat Cikarang dengan NIM 0449903116. Oke, ternyata selain berdampak negatif, COVID juga menimbulkan dampak-dampak positif di era 2022, terutama adalah penggunaan masker di area lingkungan luar rumah. Di sini saya ingin mengulas tentang virus menular yang banyak merenggut nyawa tidak hanya di Indonesia, melainkan hampir semua negara terkena virus ini. Virus ini adalah COVID-19. COVID-19 atau Coronavirus Disease merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 atau disebut juga dengan Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Pada tahun 2003, Indonesia dihadapkan dengan virus sejenis dengan SARS, masih termasuk dengan SARS, namun berbeda jenis dengan COVID-19, yaitu flu burung dan H1N1. Kasus COVID-19 pertama kali terjadi di pasar hewan makanan laut, Kota Wuhan, Cina. Orang yang pertama kali jatuh sakit akibat COVID-19 adalah para pedagang di pasar tersebut. Menurut kemenkes.go.id, pada tanggal 21 Januari 2020, 218 orang warga Tiongkok sudah tertular virus COVID-19. 4 diantaranya meninggal dunia. Semakin bertambahnya warga Tiongkok yang tertular virus COVID-19 membuat semua akses pada daerah kota Wuhan ditutup. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan bahwa virus COVID-19 telah menyebar ke 18 negara. Menurut WHO, jumlah penyebaran ini meningkat pertanggal 30 Januari 2020 yang berawal di 15 negara menjadi 18 negara. 3 diantaranya adalah Finlandia, India, dan Filipina. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menyebutkan sebagai darurat global virus COVID-19. 2 Maret 2020 merupakan pertama kalinya virus COVID-19 masuk ke Indonesia. Berawal pada seorang WNI berkontak fisik dengan warga negara Jepang yang saat diperiksa di Malaysia 14 Februari 2020 dinyatakan positif COVID-19. Selama 10 hari merasakan gejala COVID-19, WNI tersebut mengunjungi rumah sakit untuk melakukan diagnosis penyakit yang dideritanya. Diagnosis yang dikatakan oleh dokter adalah bronkopneumonia. Bronkopneumonia adalah salah satu pneumonia yang
menyebabkan peradangan pada paru-paru. Saat mengetahui bahwa rekannya positif COVID-19, beliau langsung dilarikan ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. 1 Maret 2020, WNI tersebut dinyatakan sebagai pasien pertama COVID-19 di Indonesia. Positif COVID-19 yang kedua merupakan ibu dari WNI tersebut. Mengenai gejala COVID-19, sebenarnya seperti sakit ringan pada umumnya, seperti sakit kepala, flu, batuk kering, dan demam. Yang membedakan adalah sesak nafas berlebih seperti kekurangan oksigen, karena memang pada dasarnya COVID-19 itu adalah menyerang di bagian pernafasan. Selain itu, ada demam yang mencapai 38 derajat Celcius atau bisa lebih naik di atas 38 derajat Celcius. Dan ini adalah gejala yang paling jelas terlihat, yang paling, wah ini saya COVID, itu karena hilangnya indera penciuman dan perasaan pada daerah mulut. Virus COVID-19 yang tersebar tidak hanya memiliki satu varian. Ada beberapa varian dalam virus COVID-19, yaitu Alpha, Beta, Gamma, Delta, Kappa, dan Lambda. Alpha pertama kali ditemukan di Inggris pada September 2020. Varian Beta ditemukan pada Mei 2020 di Afrika Selatan. Varian Gamma pertama kali ditemukan di Brazil pada November 2020. Varian Delta pertama kali ditemukan di India pada Oktober 2020. Varian Lambda ditemukan di daerah Peru pada Desember 2020. Varian Kappa ditemukan di daerah India pada Oktober 2020. Varian ini juga sudah masuk ke Indonesia pada Juli 2021. Upaya demi upaya sudah dilakukan untuk masalah penanggulangan virus COVID-19. Semakin meluapnya korban, banyak pihak rumah sakit yang menolak kedatangan pasien virus COVID-19. Tapi tidak sedikit juga pasien yang lebih baik untuk mengisolasikan dirinya di rumah karena khawatir bahwa kondisinya semakin memburuk jika dibawa ke rumah sakit. Bagi pasien yang tetap mengisolasikan dirinya di rumah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu selama masa karantina, jangan pergi ke kantor, sekolah, atau ke tempat umum lainnya. Jaga jarak sebanyak 1 meter dari orang lain, termasuk keluarga. Pastikan ventilasi selalu baik dan cuci tangan secara rutin. Selain itu, gunakan masker medis, serta gunakan juga ruangan terpisah dari keluarga lain. Selain isolasi mandiri, pemerintah juga turut andil dalam penanggulangan virus COVID-19 ini, seperti pembangunan posko-posko untuk korban yang tidak kebagian rumah sakit. Selain itu, pemerintah juga menyediakan APD untuk perawat-perawat atau relawan dan juga mempercepat untuk proses vaksinasi seluruh penduduk Indonesia. Berkaitan dengan vaksin bertujuan untuk mengurangi resiko penularan. Dengan jenisnya, di Indonesia terdapat 5 jenis vaksin. Yang pertama Sinovac, Moderna, Bio Farma, AstraZeneca, dan Sinopharm. Tidak ada vaksin yang tidak menyebabkan efek samping, seperti vaksin pada virus COVID-19. Efek sampingnya ada 5, yaitu yang pertama ada demam ringan, yang kedua ada ngerasa nyeri atau kemerahan di daerah bekas suntikan, sakit kepala, dan nyeri otot dan sendi di daerah bekas area suntikan. Saya rasa pembicaraan saya cukup sekian ya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih sudah menonton video tugas ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.